Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, kepada dokter sebagai narasumber dan teman-teman peserta modul Metabolik Endokrin 2020. Sebelumnya, perkenalkan, saya Billy Aditya Andrean, saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada pemicu 1. Kelompok saya terdiri dari yang pertama saya sendiri, kemudian Namira Alifa, Sonia, Melinia, Suci, Anggraini, Aura Salsabila, Diva Herti, Lakia Mia, Rehan Aksa, Meta Sintia, dan Nur Atira. Pemicu 1 yaitu Andi, seorang pelajar SMP berusia 14 tahun. Badannya lebih tinggi dibanding Adi, teman sekelasnya. Ia hobi berolahraga sejak SD. Pagi ini jam 9, ia bermain sepak bola di sekolah. Setelah 30 menit, ia merasa kelelahan. Ia mengaku belum sarapan serta tadi malam sekitar jam 8 makan malam mie goreng, telur ceplok, dan minum air mineral. Kemudian kami merumuskan masalahnya, yaitu laki-laki 14 tahun merasa kelelahan setelah bermain sepak bola selama 30 menit. Belum sarapan dan hanya makan malam. Kemudian analisis masalah kami berfokus pada keadaan subjek Andi 14 tahun dengan riwayat makan, yaitu makan malam pukul 8, yaitu berupa mie goreng, telur, dan air mineral. Kemudian di pagi hari Andi belum sarapan. Kemudian Andi bermain sepak bola dan merasa lelah walau baru bermain sekitar 30 menit. Kelelahan yang dialami Andi kami asumsikan dengan menipisnya cadangan energi, kemudian akumulasi laktat di otot, kemudian kekurangan cairan dan elektrolit. Kami mengambil turunan lagi, yaitu masalah ini berkaitan dengan metabolisme, keseimbangan energi. Kemudian kami kaitkan dengan sistem hormon yang akan kami bahas, seperti jenis kelenjar, fungsi kelenjar, sel pembuat atau penghasil hormon, kemudian sel target. Dimana kenapa kami mengambil sistem hormon? Karena hormon akan sangat berkaitan dengan metabolisme yang ada pada tubuh kita. Kemudian kami juga mengambil pengaturan suhu seperti pembendungan panas dan pelepasan panas. Ini berkaitan dengan keseimbangan energi. Kemudian kami juga akan membahas fase absorptif dan fase post-absorptif yang berkaitan dengan respon fisiologis tubuh manusia. Hipotesis kami yaitu Andi mengalami kelelahan setelah 30 menit bermain sepak bola akibat terjadinya ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan energi serta proses glikolisis anaerob yang menghasilkan asam laktat. Yang pertama yang kami bahas adalah sistem hormon. Untuk anatomi hormon itu ada banyak sekali jenis kelenjar yang menghasilkan hormon. Ada beberapa kelenjar yang akan kami bahas, seperti misalnya ada kelenjar intrakranial seperti hipofisis, hipotalamus, kemudian pineal. Nah, kemudian ada juga kelenjar-kelenjar lainnya yang memiliki fungsi dan hormon yang dihasilkan spesifik, seperti kelenjar tiroid dan paratiroid yang berada di leher. Kemudian ada di pankreas, kelenjarnya endokrinnya berupa pulau-pulau Langerhans. Kemudian ada kelenjar adrenal dan lain sebagainya. Kemudian untuk fisiologinya, kerja dari sistem hormon ini sendiri memiliki fungsi utama, yaitu regulasi dan untuk mencapai homeostasis tubuh yang akan diwujudkan dengan mengatur metabolisme nutrien serta keseimbangan air dan elektrolit. Kemudian menginduksi perubahan adaptif untuk membantu tubuh menghadapi situasi stres. Kemudian mendorong tumbuh kembang yang lancar dan berurutan. Kemudian mengontrol reproduksi, mengatur produksi eritrosit, dan bersama dengan saraf autonom, mengontrol dan mengintegrasikan sistem sirkulasi dan pencernaan. Kemudian untuk biokimia dari sistem hormon. Tentunya sistem hormon disintesis dalam tubuh oleh sel khusus yang merupakan sel penghasil hormon tersebut. Kemudian pelepasan hormon akan dilepaskan ke pembuluh darah. Kemudian setelah hormon selesai,
atau dalam pengerjaannya dia akan mengatur banyak sekali metabolisme dalam tubuh. Kemudian kelenjar endokrin dan hormon-hormonnya seperti tadi ya. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon yang spesifik yang tersebar di tubuh kita. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri ada kelenjar endokrin sentral seperti pineal, hipotalamus, dan pituitari atau hipofisis. Kemudian ada juga kelenjar endokrin perifer seperti tiroid, paratiroid, timus, adrenal, dan pankreas serta gonad. Untuk fungsinya sendiri, sistem endokrin terdiri dari kelenjar endokrin yang mengeluarkan hormon sebagai sekretnya. Sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon. Kelenjar endokrin memiliki fungsi utama menghasilkan hormon yang akan dilepaskan ke aliran darah. Hormon tersebut akan menuju sel target, kemudian memberitahukan atau memberi sinyal kepada sel target yang berupa organ atau jaringan tersebut tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian beberapa fungsi tubuh yang diatur oleh sistem endokrin seperti metabolisme, detak jantung, tekanan darah, fungsi seksual dan reproduksi, serta pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada komunikasi antar sel. Yang pertama endokrin, tadi seperti yang sudah dibahas. Kemudian autokrin, disekresikan oleh sel ke dalam cairan ekstraseluler dan memengaruhi fungsi sel yang sama yang menghasilkan zat tersebut. Kemudian parakrin, cara sel berkomunikasi satu sama lain secara tidak langsung melalui zat perantara ekstrasel atau molekul sinyal dengan jarak yang tidak jauh. Kemudian metabolisme. Yang pertama adalah makronutrien. Yang biasa dibahas adalah, yang akan kami bahas adalah karbohidrat, protein, dan lipid atau lemak. Nah, makronutrien ini yang masuk ke dalam tubuh kita tidak akan bisa langsung diserap dan dikeluarkan oleh tubuh. Tentunya ada beberapa tahap, seperti salah satunya adalah menyederhanakan bentuk dari makronutrien yang kompleks ini menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Seperti karbohidrat akan berubah menjadi glukosa sehingga akan diserap oleh tubuh. Kemudian protein yang merupakan gugus asam amino yang rantai panjang, kurang lebih 20 rantai. Kemudian juga akan disederhanakan, sama juga seperti lipid dan lemak. Kemudian ada mikronutrien seperti vitamin dan biomineral, merupakan mikronutrien yang esensial. Vitamin dan biomineral dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, tetapi tubuh sendiri tidak dapat mensintesisnya. Kemudian kami membahas laju metabolisme basal. Laju metabolisme basal merupakan laju pengeluaran energi internal yang minimal saat kondisi terjaga. Pengukurannya dapat memakai rumus seperti pada pria, yaitu 66 ditambah dalam kurung 13,8 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 5 dalam kurung 5 kali tinggi badan dalam sentimeter dikurang dalam kurung 6,8 dikali usia. Sedangkan pada wanita perbedaan hanya pada konstanta di awal yaitu 65,5. Kemudian metabolisme basal juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti suhu, kelembapan, dan emosi atau stres. Kemudian juga dipengaruhi oleh hormon, salah satunya adalah hormon tiroid. Meningkatnya hormon tiroid juga akan meningkatkan laju metabolisme basal. Kemudian ada fase absorptif dan fase pasca absorptif. Yang pertama, fase absorptif berlangsung setelah makan saat nutrien diserap dan masuk ke aliran darah. Nah, ini merupakan biasa disebut dengan fase kenyang. Fase pasca absorptif yaitu glukosa dihemat untuk digunakan oleh organ utama seperti otak dan sel darah merah yang sangat bergantung pada glukosa. Fase pasca absorptif ini di mana tidak ada asupan lagi. Jadi mempertahankan glukosa untuk sistem yang lebih membutuhkannya. Kemudian mekanisme metabolisme saat puasa. Yang pertama, ada adaptasi fisiologis terkait dengan kebutuhan energi selama berpuasa. Yang pertama, cadangan energi tubuh yang dimobilisasi untuk menyediakan energi seperti glikogenolisis dan lipolisis yang juga akan membentuk glukosa dari gluconeogenesis sehingga glikogen, gula otot, dan lemak akan dipecah untuk memproduksi glukosa. Nah, proses ini disebut dengan gluconeogenesis.
Kemudian, organ yang terlibat dalam keseimbangan energi selama berpuasa seperti hepar, jaringan lemak, otot-otot, dan otak. Kemudian, hormon yang mengatur keseimbangan terutama adalah hormon yang utama mengatur keseimbangan energi atau kadar gula dalam darah, yaitu adalah hormon insulin dan hormon glukagon yang memiliki mekanisme yang berlawanan. Kemudian, adaptasi fisiologis terkait dengan keseimbangan cairan selama berpuasa. Terjadi peningkatan osmolaritas darah yang merangsang hipofisis posterior untuk memproduksi hormon ADH, antidiuretik hormon, yang menyebabkan reabsorpsi air, sehingga urin menjadi pekat dan terjadi penurunan GFR dan menghasilkan produksi urin yang Kemudian metabolisme saat berolahraga. Aktivitas aerobik, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil dari pemecahan simpanan protein yang terdapat di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Metabolisme ini berjalan memerlukan oksigen. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas anaerobik. Pada aktivitas anaerobik, energi yang akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan energi secara cepat ini akan diperoleh melalui hidrolisis fosfokreatin serta melalui glikolisis glukosa secara anaerobik. Metabolisme berjalan tanpa perlu oksigen. Kemudian yang terakhir ada proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Namun dari proses anaerobik ini ada produk sampingan, yaitu asam laktat. Nah, di mana penumpukan asam laktat ini dapat menyebabkan kelelahan. Hubungan junk food dengan pertumbuhan. Junk food itu hanya berisi kalori saja, tetapi dengan sedikit protein dan vitamin serta mineralnya. Kebiasaan sering mengonsumsi junk food pada masa pertumbuhan remaja dapat memengaruhi dan berhubungan dengan status gizi yang bisa menimbulkan risiko overweight, bahkan obesitas karena kandungan lemak tidak tersaturasi pada makanan. Kemudian kebiasaan mengonsumsi junk food dapat menyebabkan perubahan dan memberikan efek negatif pada perkembangan fungsi kognitif otak, di mana mekanismenya diet junk food menghambat neurotransmisi yang dikendalikan oleh dopamine mediated reward signaling dan GABA dan mempengaruhi lintasan perkembangan saraf, sehingga individu tersebut cenderung untuk makan yang tidak teratur dan berperilaku impulsif. Kemudian junk food juga tidak memiliki cadangan energi yang cukup bagi tubuh kita. Kemudian hubungan kebiasaan sarapan dengan pertumbuhan. Adanya sarapan pagi, tubuh akan menghasilkan energi sehingga tidak akan merasa lemas dan mengantuk saat beraktivitas. Energi tersebut juga digunakan untuk lebih fokus dan berkonsentrasi dalam menerima berbagai informasi yang diberikan. Kemudian hubungan aktivitas fisik, dalam artian ini adalah olahraga, dengan tinggi badan. Sedikit banyaknya aktivitas olahraga akan menentukan kepadatan tulang. Kurang aktif dan kurang olahraga di masa anak-anak dan remaja dapat mengurangi massa tulang tertinggi. Kurang gerak secara umum akan mempercepat turunnya massa tulang. Kurang olahraga juga berisiko terhadap penurunan kekuatan dan massa tulang serta berkurangnya absorpsi kalsium. Pola dan waktu yang baik untuk makan agar dapat menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Tubuh mempertahankan kadar glukosa dalam darah yang konstan, yaitu sekitar 80-100 mg per desiliter bagi dewasa dan 80-90 mg per desiliter bagi anak. Walaupun pasokan makanan dan kebutuhan jaringan berubah-ubah sewaktu kita tidur, makan, dan bekerja, keseimbangan antar jaringan dalam menggunakan penyimpanan glukosa selama puasa dan makan terutama dilakukan melalui kerja hormon homeostasis metabolik, yaitu insulin dan glukagon. Pola makan yang dianjurkan adalah 3 kali sehari dengan diselingi 3 kudapan, diantaranya 4 jam sekali, akan memengaruhi metabolisme dan seberapa besar kemungkinan makan berlebihan pada waktu makan berlebihan.
Kesimpulannya, Andi mengalami kelelahan setelah 30 menit bermain sepak bola akibat terjadinya ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan energi, serta proses glikolisis anaerob yang menghasilkan asam laktat. Dengan begini, hipotesis kami diterima. Sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan bertanya apabila ada dan silakan koreksinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.